Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Hari ini ada mesin diesel R100 dengan merek Mr. Engine made in China. Mesin ini dibawa ke sini kondisi mati dan tidak bisa dihidupkan lagi, dan kondisinya untuk filter ini seperti ini. Nah, ini dibalik pemasangannya karena baut untuk filternya nggak ada, dan toplek-toplek untuk knalpotnya. Ini akan saya bongkar untuk saya lihat pistonnya, dan untuk nozzle langsung kita bawa ke tukang nozzle beserta bospomnya, karena mesinnya sudah tidak bernyawa lagi atau tidak bisa nyala. Langsung saja kita bongkar. Pertama kita bongkar di bagian filter. Setelah itu pembongkaran di selang HPP. Ini kelihatannya sudah pernah dibongkar. Pengambilan nozzle. Oh, kelihatannya ini sudah pernah dibongkar. Setelah itu pelepasan knalpot. Knalpot terlepas, kita bongkar tutup temlar. Setelah pembongkaran tutup temlar, kita bongkar baut silinder kopnya atau silinder headnya. Kita lepas baut jalur oli. Itu baut silinder kopnya. Untuk kelepnya ini ambles, jadi ini penggantian setting kelep dan kelepnya karena ini sudah ambles. Setelah itu pembongkaran di baut stangnya. Kita buka dulu tutup covernya. Untuk metalnya ini kelihatannya aman. Setelah itu penggetokan tang untuk mengeluarkan pistonnya. Itu
piston sudah keluar. Untuk pistonnya ini kelihatannya aman. Nanti kita cek cleaner apakah ada kerusakan atau tidak, karena ini kelihatannya sudah lama tidak dipakai. Jadi kita akan cek semuanya. Kita lepas bospomnya. Kita akan bawa ke tukang tes bospom. Jadi seperti ini kondisinya ya. Untuk temlar ini sudah aus, dan ini nanti penggantian di bagian ring piston. Dan untuk nozzle sama bospom kita bawa ke tukang tes. Jadi setelah ini kita bersihkan dan penyiapan spare partnya. Setelah saya bersihkan dan saya cek di bagian linernya ini aus, kena karat, kemungkinan ini mesin terlalu lama menganggur. Jadi kita bongkar linernya untuk penggantian baru. Untuk pencabutan linernya kita siapkan alat traktor liner atau pencabut liner dengan lepean. Ini dipangkas karena ini mengganggu di dinding sebelah sini, dan ini ada di dinding sebelah sini. Jadi kita pasang. Setelah itu kita masukkan dari sini untuk asbatnya. Setelah itu kita pasang penahan di sini. Apabila ada suara yang tidak kita inginkan karena di perkampungan padat penduduk, jadi kadang-kadang ada suara anak kecil, orang dewasa, karena di sini tempatnya berkumpulnya tetangga yang lagi rumpi dan anak-anak kecil, karena juga saya juga punya anak kecil. Jadi seperti ini, langsung kita engkol untuk mengeluarkan linernya. Nggak sampai 5 menit liner sudah keluar, tidak harus menjungkir di mesinnya. Nah, ini sudah keluar. Jadi seperti ini posisi waktu lepean di dalam ruangan mesin.
posisinya seperti ini ya. Jadi untuk melepasnya juga gampang seperti ini. Nah, ini sudah tercabut dengan utuh tanpa luka. Untuk penggantian seteng kelep, caranya melepas kayak gini. Kita ketok. Kalau nggak punya las itu biasanya kayak gini. Ini diruncingin pakai obeng, terus kita pukul sampai setengnya keluar. Untuk melepas balepnya kita pakai as 10 mili. Karena ini terlalu kuat tidak bisa masuk, kita lewat arah sebaliknya, kita pukul-pukul. Untuk jarak dari pemasangan bos klep yang baru ini beda, ini yang baru agak panjang dikit tidak apa-apa. Jadi ini ya cara pemasangannya. Ini bisa langsung diketok atau kita pasang untuk di bagian setengnya dulu. Jadi untuk yang langkah baiknya itu dipasang dari setengnya dulu untuk center presisi klepnya. Untuk pemasangannya kita lem dulu. Pakai lem silikon. Untuk mencegah kebocoran. Ini ada pingulannya di bawah. Kita ketok pelan-pelan supaya nggak putus. Bila terasa rata, kita pukul pakai bekas klepnya yang lama. Seperti ini ya, supaya rata. Kita tok berputar. Setelah itu yang satunya kita lakukan lem dulu. Itu kita pasang setengnya. Kita ketok perlahan-lahan.
kita bentuk. Kalau ini nggak rata, ini akan pecah. Jadi kita harus hati-hati. Kita memakai alat apa adanya. Setelah terpasang seperti ini nanti sisa lemnya biar kering dulu, terus kita bersihkan. Setelah itu pemasangan di bagian set bos klepnya. Untuk pemasangan bos klepnya kita pasang klep yang baru seperti ini, kita lumasin. Dan ini bos klep yang baru. Terus kita pukul-pukul. Untuk pemasangannya kita pakai bos yang lama, kita pukul. Kita ukur sama seperti jarak bos klep yang lama. Jadi ini sudah selesai. Seperti itu pemasangannya. Jadi ini bisa digerakkan dan tidak macet. Untuk penyekurannya kita tanpa menggunakan pasta dulu. Jadi kita langsung pakai bor. Karena ini ada minyaknya, jadi nggak bisa, harusnya ini bisa mengeruk. Jadi kita bersihkan dulu minyaknya supaya nanti penyekurannya bisa rata. Biarkan bunyi seperti ini. Ini fungsinya untuk meratakan. Ini fungsinya untuk meratakan bibir setengnya. Nah ini kan rata. Ini bekas dari goresan. Nah, bekas dari goresan. Dan ini pun bibir setengnya rata, nggak pakai pasta ya, sama caranya yang kecil dan yang besar, keringan tanpa pasta.
Kalau ini ada minyaknya, ini nggak bisa, harus kering. Ini terkontaminasi minyak, ini ada minyaknya, nggak bisa, harus kita bersihkan. Dan ini pun juga sudah rata, caranya begitu. Jadi ini keringan, nggak pakai pasta, dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah begini, itu kelep pasti tidak bocor karena ini sudah mengkilap. Nah, lanjut perakitan liner sebelum kita pasang. Untuk o-ring kita pasang dan kasih grease atau stempet. Setelah itu kita lumasin untuk di bagian dinding rumah linernya seperti ini. Pemasangannya bisa kita ketok dan liner sudah terpasang. Setelah liner terpasang, lanjut pemasangan pistonnya. Saya menggunakan tracker ring piston. Untuk pemasangannya itu ring oli ada di sini. Untuk yang nomor 3 itu di bawah sebelah sini dan bawah sebelah sini. Setelah yang nomor 2 itu sebelah sini 1, 2, 3, 4 atau dari 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Setelah itu kita kasih pelumas seperti ini ya, terus kita pasang untuk klem ring pistonnya. Kita cek sebelum memasukkan posisinya. Setelah posisi perkirakan pas, kita semprot dindingnya seperti ini. Nah, pelumasan di bagian CPM-nya atau metal jalannya. Terus kita semprot dan kita posisikan ini, lalu kita ketok. Ini kurang pas.
kita dorong. Setelah itu pemasangan di sambungan setangnya. Untuk pemasangan di bagian sambungannya itu tandanya ini di atas. Oh maaf keliru ya, karena yang di sana itu sudah di atas, ini di bawah. Kita kunci manual. Lanjut penutupan, ingat ya, ini lubang-lubang dan lubang, ini yang ada lubangnya ada di bawah, jangan di atas, nanti sirkulasi ulinya mampet. Seperti ini. Lanjut pemasangan splinter. Kita pasang packingnya dulu, dan ini penggantian klep ya, dan bos klep setelah setting klepnya.
Setelah itu pemasangan kelepnya, pemasangan templar. Setel untuk di bagian templarnya. Kita main feeling saja. Setelah selesai, kita pasang tutup templarnya, kita lem untuk mencegah kebocoran. Dan untuk nozzle-nya ini baru. Nah, itu pemasangan bospom. Untuk bospom ini, untuk posisi pedal gasnya kita harus luruskan dulu seperti ini. Jadi posisinya ini, nah, kita luruskan, baru kita pasang untuk bospomnya supaya nggak melenceng. Jadi posisi ini kita luruskan, langsung kita masukkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang bautnya. Ini dijamin pasti pas. Setelah itu pemasangan selang HPP.
karena ini tadi belum saya kencengin, nunggu pemasangan bos pomnya. Nah, ini baru kita kencengin untuk di bagian baut. Pemasangan filter dan knalpot. Filter kita pasang. Dan knalpotnya. Setelah air terisi, oli sudah terisi, dan untuk BBM-nya atau solarnya sudah terpasang, lanjut kita nyalakan atau kita bunyikan. Ini solarnya hanya segini, jadi ini mesin sudah nyala. Untuk selanjutnya kita nunggu kiriman solar dari pemiliknya. Sampai di sini untuk penanganan mesin Mr. Engine R100. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.